Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadilati Mumun dengan NIM 0220142527. Di sini saya akan membuat video tentang zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman dari Bapak Kroni Lukum SPD MSc. Jangan lupa like teman-teman. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 54.000 km. Dengan demikian, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Dalam mengelola wilayah lautnya, Indonesia telah menetapkan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kedaulatan negara. Zona ekonomi eksklusif adalah zona laut yang terletak di luar wilayah laut teritorial suatu negara, di mana negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya. Zona ekonomi eksklusif Indonesia ditetapkan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang disebut dengan UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa suatu negara pantai menetapkan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis dasar pantai. Nah, kemudian ada juga hak dan kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Memiliki hak eksklusif yang pertama untuk 1. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk ikan dan mineral. Yang kedua, membangun dan mengoperasikan instalasi untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, melakukan penelitian ilmiah dan survei. Namun, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk yang pertama, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang kedua, melindungi lingkungan laut dan mencegah polusi. Nah, yang ketiga, menghormati hak-hak negara lain dalam zona ekonomi eksklusif. Alur laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan oleh Indonesia untuk menghubungkan laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dengan laut lepas, alur laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif. Nah, adapun manfaat zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia bagi Indonesia. Zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia. Antara lain, yang pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan keamanan nasional melalui pengawasan wilayah laut. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan posisi Indonesia dalam perundingan internasional tentang hukum laut. Dan kemudian ada juga tantangan dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam dan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Nah, tantangannya berupa antara lain. Yang pertama, konflik dengan negara-negara tetangga terkait batas wilayah laut. Yang kedua, pencurian sumber daya alam oleh kapal-kapal asing. Nah, yang ketiga, kerusakan lingkungan laut dan polusi. Yang keempat, kurangnya kemampuan dan sumber daya untuk pengawasan dan penegakan hukum. Upaya pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia.
Indonesia telah melakukan beberapa upaya, antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan dan sumber daya untuk pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut ada beberapa cara menerapkan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan produk lokal. Dengan memahami zona ekonomi eksklusif, kita dapat memahami pentingnya menggunakan produk lokal dan mendukung industri dalam negeri. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Zona ekonomi eksklusif juga mengajarkan kita untuk menghemat sumber daya alam dan menggunakan sumber daya yang ada secara bijak. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan memahami zona ekonomi eksklusif, kita dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan memahami pentingnya menjaga kedaulatan dan sumber daya alam. Nah, kemudian yang keempat, mendukung industri perikanan. Zona ekonomi eksklusif juga mendukung industri perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menerapkan alur laut Kepulauan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan transportasi laut. Dengan memahami alur laut Kepulauan Indonesia, kita dapat memahami pentingnya menggunakan transportasi laut dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan laut. Yang kedua, meningkatkan kesadaran keamanan laut. Alur laut Kepulauan Indonesia juga mengajarkan kita untuk meningkatkan kesadaran keamanan laut dan memahami pentingnya menjaga keamanan laut. Yang ketiga, mendukung industri maritim. Alur laut Kepulauan Indonesia juga mendukung industri maritim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang keempat, meninggalkan kesadaran lingkungan laut. Dengan memahami alur laut Kepulauan Indonesia, kita dapat meningkatkan kesadaran lingkungan laut dan memahami pentingnya menjaga kelautan dan sumber daya alam. Contoh penerapan zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeli ikan segar dari pasar lokal. Dengan membeli ikan segar dari pasar lokal, kita dapat mendukung industri perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang kedua, menggunakan transportasi laut untuk berwisata. Dengan menggunakan transportasi laut untuk berwisata, kita dapat meningkatkan kesadaran keamanan laut dan mendukung industri maritim. Yang ketiga, menghemat air dan energi. Dengan menghemat air dan energi, kita dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengikuti kegiatan konservasi laut. Dengan mengikuti kegiatan konservasi laut, kita dapat meningkatkan kesadaran lingkungan laut dan memahami pentingnya menjaga kelautan dan sumber daya alam. Nah, kemudian ada kesimpulan dari materi ini. Zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia adalah dua konsep yang sangat penting dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia. Dengan memahami hak dan kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zona ekonomi eksklusif dan alur laut Kepulauan Indonesia, serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola wilayah lautnya secara efektif dan bertanggung jawab.